Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Selamat pagi semuanya. Semangat terus untuk kita semua ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba sharing materi TIU di pertemuan ke-21 di materi TIU ya. Kita akan belajar tentang himpunan. Oke. Aku chat iya, mohon maaf ya Kak bagi yang chat saya lewat Japri, aduh mohon maaf karena grup itu kebanyakan chatnya jadi kadang tertumpuk ke bawah jadi saya belum sempat baca, mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada yang chat terus saya agak slow respon, mohon maaf ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Herianto. Oke, langsung saja ya teman-teman. Coba kalau saya bicara tentang himpunan teman-teman, apa sih yang ada di dalam pikirannya teman-teman kalau kita itu sedang bicara tentang himpunan? Ada apa aja ya? Ada unsur-unsurnya tuh ada apa aja sih di dalam TIU himpunan itu biasanya? Sebentar, saya warna biru aja ya. Diagram Venn. Wah, halo Adik. Adik anggota semesta ya, irisan, mantap. Oke. Jadi benar ya. Jadi ada namanya diagram Venn, ada irisan, ada anggota semesta dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya teman-teman ingat dulu itu kita sebentar ada yang kecoret ya. Kita pernah ini ya belajar tentang kalau teman-teman tahu nih kayak gini. Ini disebut gambar apa teman-teman? Bulat-bulat dua ini. Bukan bakso ya. Bulat-bulat dua. Atau misalnya bulat-bulat tiga. Ini namanya apa ya? Diagram Venn. Oke, mantap. Oke, benar ya. Jadi di dalam TIU himpunan itu kita identik dengan diagram Venn ya. Nah, tapi karena di dalam pengerjaan soal SKD CPNS itu kita itu hanya terpaku oleh satu kertas buram ya. Jadi kalau misalnya kita gambar, apalagi kalau kayak saya nih kalau gambar gak bisa kecil ya teman-teman. Pasti saya kalau gambar besar gak bisa kecil-kecil kayak gini tuh susah, gak kelihatan. Jadi harus besar. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita gambar ini kan memakan tempat ya, sedangkan kertas kita hanya tersedia satu lembar. Jadi kita harus pandai-pandai menghemat kertas ya. Oke, jadi intinya pada sharing TIU himpunan kali ini saya ingin coba sharing materi himpunan, tapi itu tidak serta-merta kita tuh kalau saya mengerjakan TIU himpunan itu selalu dengan gambar ya. Jadi saya di sini ingin coba sharing kalau kita mengerjakan soal himpunan itu kita tidak menggunakan gambar ya. Jadi kita hanya menggunakan konsep ya. Jadi saya di sini ingin sharingnya itu tanpa menggunakan gambar. Tujuannya apa? Supaya menghemat kertas ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di dalam himpunan itu biasanya kan ada yang 2 variabel, ada yang tiga variabel. Nah, di sini saya coba ingin sharing materi TIU himpunan yang 1 variabel dulu ya teman-teman. Jadi, yang 2 variabel. Misalnya nih, konsepnya ya? Konsepnya itu yang pertama adalah N itu jumlah keseluruhan sama dengan, saya singkat menjadi TM. TM itu tidak menyukai. Kan biasanya di dalam himpunan itu kan ada yang menyukai, misalnya si A menyukai matematika, sedangkan si B menyukai biologi gitu kan. Di dalam satu kelas ada berapa orang dan sebagainya. Terus ada juga yang tidak menyukai kedua-duanya dan ada juga yang menyukai keduanya. Makanya di sini saya coba rumuskan konsepnya dengan simbol N itu jumlah keseluruhan, sama dengan TM itu tidak menyukai, ditambah M1 itu adalah misalnya ada yang menyukai matematika, itu berarti menyukai yang pertama,
variabel yang pertama, terus yang kedua saya simbolkan dengan M2. M2 itu adalah menyukai variabel kedua. Dikurang MK, MK itu adalah menyukai keduanya. Sedangkan kalau yang TM, bukan TTM ya, tapi TM. Sedangkan TM itu tidak menyukai. Jadi konsep yang pertama selalu saya gunakan konsep ini ketika saya mengerjakan soal TIU himpunan dua variabel. Saya tuliskan ya keterangannya di sini. N ini adalah jumlah. Terus TM itu tidak menyukai. Jadi dia itu nggak menyukai baik yang variabel satu maupun variabel kedua ya. Jadi dia tidak suka kedua-duanya gitu ya. Nah, kalau yang M1 itu adalah menyukai variabel yang pertama, menyukai variabel yang pertama ke satu ya. Yang M2 menyukai variabel kedua. Nah, kalau yang MK itu adalah menyukai keduanya. Oke. Konsepnya bisa dipahami ya teman-teman. Jadi N ini adalah jumlah keseluruhan. TM itu yang peserta tidak menyukai kedua-duanya. Baik itu yang misalnya suka matematika, biologi, dia nggak menyukai matematika maupun biologi. Sedangkan yang MK ini adalah yang menyukai keduanya, baik itu matematika dan biologi. Misalnya nih, saya punya contoh kasus seperti ini ya. Misalnya, contoh yang pertama. Jumlah siswa di dalam kelas. Jumlah siswa di dalam kelas itu ada berapa orang? 40 orang. 40 orang. Nah, dari 40 orang itu diketahui bahwa ada siswa yang menyukai berapa ya? Sebanyak dari 40 orang ini sebanyak berapa ya? Sebanyak 23. Sebanyak 23 orang itu menyukai kue coklat. 23 orang menyukai kue coklat, lalu sebanyak 23 orang menyukai kue coklat, lalu sebanyak 29 orang itu menyukai kue strawberry. Kue strawberry. Oke. Sebanyak 23 orang menyukai coklat, sebanyak 29 orang itu menyukai kue strawberry. Terus, tentukan berapa banyak siswa yang menyukai kue coklat dan kue strawberry. Nah, coba dikerjakan dulu menggunakan konsep yang saya sudah jelaskan di atas. 12. Jadi, oke, 12. Ada yang jawab 12? Teman-teman yang lain? Wah, mantap. Ada yang jawab 11? Oke. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Nggak apa-apa, masih salah-salah. Oke, sebentar. Ini kan, nih ya, jumlah siswa di dalam kelas itu 40 orang. Yang 40 orang ini apanya, teman-teman? 40 orang apanya? N-nya. Total. Jadi, N-nya 40. Jadi, saya tulis dulu di sini konsepnya. Tidak menyukai, ditambah menyukai ke satu, ditambah menyukai kedua, dikurang MK. N-nya 40. Yang tidak menyukai adakah di sini? Tidak dijelaskan, berarti 0. Ditambah menyukai ke satu, variabel ke satu kita anggap kue coklat. Yang menyukai kue coklat ada berapa? Yang menyukai variabel pertama?
23. Ya, benar ya. 23 yang menyukai kue coklat. Lalu yang menyukai kue stroberi ada berapa, teman-teman? Yang variabel kedua? Oke, 29. Mantap. 29. Lalu di sini kan yang ditanya berapa banyak siswa yang menyukai kue coklat dan stroberi. Berarti yang ditanya yang MK-nya ya. Yang menyukai keduanya ini berapa gitu kan. Ya udah, ini caranya adalah tinggal dijumlahkan saja. 0 tambah 23 itu 23, ditambah 29 berapa teman-teman? 50? 52 ya. 52 min MK. Ya udah, gampang saja. MK-nya biar nggak minus itu pindah ke ruas kiri jadi MK, jadi positif. Lalu 52 tetap. Yang 40 pindah ke ruas kanan jadi negatif. Negatif 40. Jadi jumlah orang yang menyukai kedua-duanya itu ada 12 orang ya. Oke, mantap. Betul ya teman-teman, jawabannya adalah yang 12 orang. Ya, betul. Mantap nih, Kak Us nih. Oke. Untuk yang dua variabel, apakah jelas konsep dasarnya? Jelas. Oke, jelas ya. Baik, sebentar. Ini jelas. Aku cara pakai bulat-bulat. Boleh, teman-teman kalau yang sudah terbiasa pakai cara bulat-bulat, boleh ya. Itu hasilnya akan sama saja ya. Oke, sebentar. Musik dulu. Coach Restini ya, kalau menang langsung musik gitu ya. Oke. Bulat-bulat aku nggak paham. Nah, kalau yang nggak paham boleh pakai cara ini. Tapi kalau yang paham pakai bulat-bulat, boleh ya. Sebenarnya boleh, mau pakai bulat-bulat juga boleh. Hasilnya pasti sama ya. Coba ya, ini kan kalau misalnya saya gambar bulat di sini, ini bulat di sini. Yang menyukai matematika. Kue coklat 23. Yang menyukai stroberi 29 ya. Terus ini gimana caranya nyari X? Nah, coba yang tadi bulat-bulat gimana caranya ya? Konsep lebih ngerti. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa aja ya dijumlahkan, kan ini jumlahnya ini kan 40 orang total semua. Sedangkan total ini kan berapa teman-teman? 52. 52 dikurang 40 itu sama dengan X. Jadi 12. Ini sama aja ya. Tapi takutnya teman-teman itu nggak biasa dengan cara bulat-bulat gini, makanya saya jelaskan konsep dasarnya ya. Oke, jadi boleh aja ya teman-teman yang mau pakai bulat-bulat. Ya, betul nih, kayak gini. 23 min X tambah X. Ya, boleh, Kak Freddy. Ya, bisa. Sama aja hasilnya nanti jadinya 12. Oke, mantap. Paham ya, teman-teman, untuk yang dua variabel. Boleh saya lanjut ke himpunan 3 variabel? Oke, paham. Lanjut ya. Oke, himpunan 3 variabel. Nah, himpunan 3 variabel itu boleh ya, teman-teman. Kalau saya itu gunakan seperti ini. Yang terbiasa dengan gambar silahkan, tapi di sini saya ingin coba sharing konsepnya. Jadi kalau yang 3 variabel itu, kalau saya ya punya rumus itu, N ditambah irisan sama dengan 3 tidak menyukai ditambah menyukai variabel pertama ditambah menyukai variabel kedua ditambah menyukai variabel ketiga ditambah dengan menyukai ketiganya. Nah, ini selalu saya gunakan konsep ini. Ya. Irisan ini apa? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi irisan itu kalau misalnya nih, di sini kan yang menyukai kue stroberi, yang ini coklat, yang ini vanila misalnya ya. Nah, kalau irisan itu misalnya diketahui ada 5 orang yang hanya menyukai apa? Stroberi dan coklat. Terus nanti ada yang menyukai coklat dan vanila. Atau ada yang menyukai coklat, stroberi coklat, stroberi vanila, atau coklat dan vanila. Nah, itu kita nanti masukkan ke dalam irisan gitu ya. Jadi si irisan itu nanti ada di sebelah kiri. Sebenarnya bisa juga menggunakan konsep yang langsung di sebelah kanan nih, N, min, sebagainya. Nah, tapi karena saya pernah coba sharing pakai konsep yang pertama ya, pakai yang N, min, terus
min yang yang menyukai keduanya itu tuh malah teman-teman tuh pusing. Nah, jadi makanya dari pengalaman itu saya coba buatkan formulasi biar teman-teman nggak bingung, makanya saya buatkan seperti ini. Biar kelihatannya wah plus semua nih, jadi gampang gitu ya ngelihatnya wah tambah semua nggak ada negatif gitu. Oke, langsung saja ya teman-teman biar kita nyambung nih. Kak Santi. Ya, gimana? Tadi apa ya Kak Santi? Irisan, Kak. Oh, oke, siap. Oke. Sebentar. Tadi ada yang chat. M3 apa MK ya, Kak? Ditambah MK. Ah, cek sebentar. Saya apa? Nggak kelihatan ya? Coba saya tulis di sini ya. Nah, nomor 1 itu kan N ditambah irisannya sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah MK. Nah, gini ya. Irisan itu nanti yang hanya menyukai misalnya ada strawberry sama coklat, strawberry sama vanila, vanila sama coklat. Nah, itu kita sebut dengan irisan. Jadi dia itu nggak menyukai tiganya, tapi dia hanya menyukai 2 dari 3 gitu ya. MK menyukai keduanya. Ya. Nah, itu deh. Oke, aman ya? Nah, coba kita langsung aja ya. Misalnya nih, di sini diketahui. Langsung aja ya, saya tulis diketahui aja ya. Diketahui misalnya ada 20 orang anak. 20 orang anak. Ya, 20 orang. Oke, diketahui N-nya itu 20. Terus yang gemar, misalnya mereka ini mau lomba nih, lomba ekstrakurikuler olahraga ceritanya. Misalnya ada yang menyukai pertama, itu yang menyukai voli. Yang menyukai voli itu ada sebentar. Oh ya, sorry. Ini sebentar ya teman-teman. Sebentar. Tadi N-nya itu berapa ya? Sebentar ya teman-teman, 20, 28. Oh, sorry. N-nya ini saya ganti ya. Jadi 55, mohon maaf. N-nya 55. Bentar, saya hapus ya. Oh, ini. Oke. Bentar, saya hapus dulu ya. Biar gak bingung, banyak coret-coret. Nah, saya hapus dulu. Kenapa N-nya? Oke. Nah, N-nya 55 ya. Saya rubah. Oke. Terus ceritanya yang menyukai voli, ya ini M1-nya yang menyukai voli, itu ada 20 orang. Terus abis itu M2-nya yang menyukai basket, itu ada 28. Setelah itu yang menyukai pingpong, itu ada berapa? Ada berapa ya? 27. Oke. 27 yang menyukai pingpong. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang menyukai apa tadi? Voli, basket, lalu yang menyukai pingpong. Oke, 20, 28, 27. Nah, setelah itu ada 13 anak yang menyukai voli dan basket. Nah, berarti di sini ada irisan pertama, irisan ke-1 ya. Itu hanya voli dan basket. Itu ada berapa? 13 ceritanya. Terus irisan kedua yang hanya yang menyukai, yang tadi kan voli basket, kalau yang sekarang basket sama pingpong 11. Terus yang irisan ketiganya dia menyukai voli dan pingpong, itu 9. Ya. Terus ada yang menyukai ketiganya juga, menyukai ketiganya itu ada 5 orang. Nah, ditanya ya, tentukan berapa banyak anak yang tidak menyukai ketiganya. Nah, coba dijawab dulu ya teman-teman. Menyukai ketiganya. Nah, ini gimana? Ini gampang banget ya. Coba. Jangan teman-teman bilang ini susah. Ini gampang banget ya. Oke, ada yang menjawab 18. Ada yang jawab 3 orang, ada yang menjawab 8 orang. Waduh, sudah ini ya macam-macam menjawab. Seru nih kalau udah mulai Bhinneka Tunggal Ika ini seru ya.
Oke, kita bahas bersama ya teman-teman. Jadi kan N ditambah irisan itu kan sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah MK. N-nya berapa? 55. Irisannya kan ada 3 nih. Ada 13, berarti 13 ditambah 11 ditambah 9. Sama dengan yang ditanyakan yang tidak menyukai nih, berarti TM. Ditambah yang menyukai 1, 20. Yang menyukai 2, 28. Menyukai 3, 27. Menyukai ketiganya ada 5. Ya udah ini tinggal dioperasikan saja. 55, 13 tambah 1 berapa teman-teman? 24. 24 ditambah 55, 79. Ditambah 8, 88. Bentar. Aduh, pencet. Bentar ya teman-teman, saya stop share dulu. Pencet. Oke. Oke, sebentar ya, mohon maaf. Saya ulangi share screen-nya. Oke, sudah terlihat lagi ya teman-teman ya gambarnya. Ya. Wah, sudah menjawab. 8 Kak tanya MK itu dikurang. Nah, ini kalau yang tadi yang 2 variabel itu MK-nya dikurang. Kalau yang 3 variabel MK-nya ditambah. Kak Gioti. Oke ya. Itu ya Kak Gioti. Mantap, pertanyaan ini bagus sekali. Nah, jadi kita supaya bisa membedakan kalau yang 2 variabel itu MK-nya dikurang. Kalau yang 3 variabel MK-nya ditambah ya. Oke, ini kan ditambah nih semua. Hasilnya berapa tadi? 88 ya. Sama dengan TM ditambah 20 tambah 28, 48 ditambah 27 berapa? 75 ya. Ditambah 5 itu 80. Jadi, yang tidak menyukai ketiganya itu, nggak kelihatan. Sini aja deh. Tidak menyukai ketiganya sama dengan 88 dikurang 80 sama dengan 8 orang ya. Jadi begitu ya teman-teman. Oke. Oke, kalau digambar irisannya bagaimana? Kalau digambar sungguh sangat ribet sekali teman-teman. Ribet, bukan ribet tapi ribet. Gini ya gambarnya nih ada 3. Terus yang tidak menyukai ketiganya berarti kan yang tidak semuanya kan? Kayak gitu. Jadi karena di sini saya ingin sharing yang ringan-ringan, jadinya apa namanya saya pakai konsep. Bentar. Kak Gioti, Kak kalau lebih dari 3 variabel apakah MK ditambah juga? Nah kalau yang lebih dari 3 variabel itu jarang ada di soal dan saya juga belum melakukan studi kasus untuk yang lebih dari 3 variabel ya Kak Gioti. Oke, olah jadi 55 orang. Tadi ngitung pas 50 orang. Oke, ya berarti kurang sedikit ya kali ya. Oke, ya. Oke teman-teman, boleh saya lanjutkan? Ini sudah paham ya? Jadi, Kak tanya lagi kenapa kalau 2 variabel dia dikurang? Iya, karena kalau misalnya, bentar, ada yang mute all dulu ya. Bentar. Kalau yang 3 variabel itu kan gini ya ceritanya. Ini kan yang menyukai, misalkan ini kan ada yang menyukai apa nih? Kue coklat itu kan 23 ya. Nah, terus yang menyukai kue strawberry itu ada 29. Nah, yang menyukai keduanya itu ada berapa tadi? Menyukai keduanya. Oh, ini yang ditanya ya. Yang menyukai keduanya itu yang ditanya. Nah, berarti 23 orang ini yang menyukai kue coklat itu tidak pure semua kue coklat. Melainkan ada 12 orang itu kan yang menyukai keduanya. Berarti kalau yang ditanya nih, pertanyaan saya, kalau yang hanya menyukai kue coklat itu kan berarti dikurang 12 yang pure kue coklat. Kalau di sini kan nih, kalau kita logikanya ini 23 ditambah 29 kan 52 orang. Sedangkan jumlah siswa itu kan ada 40. Berarti yang 12 orang itu kan yang terdiri dari yang menyukai kue coklat sama strawberry ini. Makanya kenapa dikurangi? Karena kalau nggak dikurangi nanti jumlahnya menjadi lebih dari 40. Seperti itu.
gitu. Jadi logikanya kalau misalnya yang menyukai kue coklat itu 23 orang, nah tapi kalau yang ditanya, misalnya yang ditanya yang hanya menyukai kue coklat, ada tulisannya hanya. Berarti kalau hanya itu hanya aku dan dirimu. Jadi kalau hanya, sebentar saya mute dulu ya. Oke. Nah, kalau yang ditanya hanya menyukai kue coklat, berarti jawabannya berapa? 23 dikurang 12 ya. Jadi berapa? 11 orang yang hanya menyukai kue coklat. Sedangkan kalau yang ditanya yang hanya kue stroberi, ya udah 29 dikurang 12 juga sama dengan 17. Gitu ya. Oke, aman Kak Gioti? Kenapa dikurangi jadi begitu ceritanya? Oke, Regala minta rumusnya. Nah, ini yang variabel 1 ya, Kak Novi. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Kak Novi udah ya? Kak Mamagi tadi udah ya, Kak? Sudah jelas ya kenapa dikurang rumusnya. Boleh saya lanjut? Boleh saya lanjut, teman-teman? Sepi. Oke, boleh. Siap, boleh ya? Boleh, Kak. Nah, soal nomor 1 nih. Kita langsung masuk ke soal ya. Coba dikerjakan dulu, teman-teman. Dalam sebuah kelas tercatat 21 siswa gemar biologi, 19 siswa gemar sejarah, dan 8 siswa gemar biologi dan sejarah. Serta 14 orang siswa tidak gemar keduanya. Maka banyak siswa di dalam kelas tersebut adalah, ayo pakai konsep yang pertama. Silakan dikerjakan dulu ya, teman-teman. Wah, ada yang jawab 46. Ada jawaban lain kah? Wah, ini jawabannya selaras ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ke konsep yang pertama. Jadi N sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 min MK. N-nya yang ditanya, banyaknya siswa, berarti N-nya yang ditanya. Yang tidak menyukai keduanya. Nih, 14 orang siswa tidak gemar keduanya, berarti 14 di sini. Ditambah yang menyukai yang pertama, itu ada yang menyukai biologi ya, 21. Menyukai kedua ada sejarah, 19. Terus ada juga yang menyukai keduanya, ya, 8 siswa gemar biologi dan sejarah, berarti dikurang 8. Ya udah, berarti N sama dengan 14, nah ini biar nggak pusing, yang ini aja nih, yang 1 sama 9 kan gampang nih kalau ditambah. 21 ditambah 19 berapa teman-teman? 40 ya. 40 dikurang 8 berapa? 30. 40 dikurang 8, 42 ya. 40 kurang 8 itu 32. Ya kan? 32 ditambah 14 berapa? 46. Jadi jawabannya yang alfa. Udah gitu aja. Nomor 1 aman ya teman-teman. Aman? Sebentar. Aman. Aman, sip. Lanjut ya. Oke, lanjut. Dari 49 murid diperoleh keterangan sebagai berikut. Nah, ini masih soal dasar ya. Ada 29 murid gemar matematika, 26 murid gemar IPA. 3 murid tidak gemar keduanya. Nah, ada berapa murid yang gemar ke dua-duanya? Oh, ini pertanyaannya ini ya 2 kali. Jadi yang ditanya adalah berapa murid yang gemar ke dua-duanya. Oke, ini bisa dilihat ya. Coba nomor 2 jawabannya berapa? Oh, ini yang E-nya 12 murid, kurang 1. Oke, silahkan dijawab dulu nih teman-teman, nomor 2 jawabannya apa? 9. Cepet-cepet ya, luar biasa banget. B, ada jawaban lain kah? Oke, B. Oke, saya uraikan ya. Jadi N sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 min MK. N-nya ada berapa? 49. Yang tidak menyukai, ada nih 3 orang. Tidak gemar kedua-duanya, 3. Ditambah, yang menyukai matematika 29, menyukai IPA 26. Dikurang
yang menyukai keduanya itu yang ditanya ya. Ada berapa murid yang gemar keduanya, berarti yang ditanya MK. Ya udah, tinggal dioperasikan saja. 49 sama dengan 29 ditambah 26, 55. 55 ditambah 3, 58 min MK. Jadi MK-nya pindah ke ruas kiri jadi positif, lalu 58 dikurang 49. Jawabannya adalah 9 murid. Seperti itu dan semudah itu ya, Tiu himpunan. Tiu himpunan apa teman-teman? Lucu dan menggemaskan. Oke, cara bulat-bulat katanya. Oke, cara bulat-bulat ya tinggal digambar aja, tapi hasilnya pasti sama ya. Oke. Lucu dan menggemaskan. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Himpunan ini sangat menyenangkan, materi ringan. Makanya saya bilang Jumat ini materinya ringan ya. Seperti kue ini ya, seperti kue ciki. Oke, nomor 3. Kelas 9 terdiri dari 31 siswa, lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA. Dan sisanya ada 7 orang. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Berarti ini generasi rebahan yang 7 orang ini ya. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Ayo, nomor 3 nih. Jawabannya apa? 4. Mantap. Wah, ini udah cepat-cepat ya. 3 detik ya jawab ya. Kak Santi Jin Lab, ada kerjaan hasil. OTW 500 Kak Santi. Iya, OTW 500 ya. Harus positif. Kita harus bisa 500 plus ya. Biar bisa mengalahkan pesaing kita ya. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan pesaing itu dengan apa? Dengan meningkatkan kemampuan diri ya. Semangat teman-teman. Oke, di sini kelas 9 terdiri dari 31. Berarti N-nya ya. N sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 min MK. N-nya 31. Yang tidak menyukai. Yang ditanya ini apa sih yang menyukai? Berapa banyak siswa yang menyukai? Oke. Berarti yang tidak menyukai ini ada nih kaum rebahan ya, ada 7 orang. 7 orang kaum rebahan, ditambah yang menyukai pertama 15, yang menyukai kedua ada 13. Dikurang MK-nya yang ditanya. Ya udah, 31 sama dengan 7 tambah 13, 20. 20 ditambah 15, berapa teman-teman? 35 ya. 35 min MK. Jadi yang menyukai keduanya ada 35 min 31 sama dengan 4 orang. Jawabannya adalah yang alfa. Oke, mantap nih. Tidak ada angin ya, tidak ada angin sepoi-sepoi. Oke, lanjut ya. Oke, belum ada ombak ya. Nomor 4. Nah, ini juga masih soal gampang. Ini kita yang ringan-ringan karena memang TIO itu ringan, teman-teman. Dan emang soal himpunan ini emang kalau biasanya kalau saya menemukan di soal kreatif itu nggak pernah ada yang ribet-ribet ya. Jadi yang ringan-ringan aja gitu. Oke, nomor 4. Ada 40 orang siswa yang ingin mengikuti sebuah lomba. Lombanya ialah baca puisi yang diikuti oleh 23 orang. Lalu ada lagi lomba baca puisi dan menulis cerpen yang diikuti oleh 12 orang. Maka hitunglah berapa banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Ayo, nomor 4 nih. Jawabannya apa ya? Berarti yang ditanya ini M2-nya ya, yang hanya menyukai variabel 2. Coba. Tadi kita udah putar-putar. Yang penting kalau kita sudah tahu konsepnya, mau dia menyukai variabel 2, mau ditanyanya itu yang tidak menyukai, mau ditanyanya jumlahnya, pasti bisa. Diputar-putar, mau di kemana-mana pun. Yang penting kita sudah paham konsepnya, pasti kita bisa mengerjakan. Oke, mantap. Oke, kita langsung bahas aja ya. N sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 dikurang MK. Seperti biasa ya, konsepnya ini terus. 40 orang siswa, berarti ada 40 jumlahnya. Yang tidak menyukai adakah di sini? Ada lomba baca puisi 23, ada lomba puisi dan menulis 12. Berarti yang tidak menyukai kosong, tidak ada ya.
Lalu yang menyukai variabel 1 doang, si puisi ini ada 23. Sedangkan yang ditanya ini kan yang menulis cerpen, berarti yang M2-nya yang ditanya. Nah, terus yang menyukai keduanya ada 12. Ya udah, 40 sama dengan nih M2. 23 kurang 12 berapa teman-teman? 11 ya. Ya udah, M2 sama dengan, ini pindah ruas ke kiri jadi dikurang. 40 kurang 11 sama dengan berapa? 29. Jawabannya yang Eko. Oke, aman nomor 4 teman-teman. M2-nya, ya betul Kak Us. Mantap, aman. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Di dalam sebuah kelas tercatat 21 orang siswa yang gemar bermain basket. Ada juga 19 orang siswa yang gemar bermain sepak bola. Kemudian ada juga 8 orang siswa yang gemar bermain basket dan sepak bola. Serta ada juga 14 siswa yang tidak gemar olahraga. Wah, ini kaum rebahan lagi. Maka hitunglah berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut. Ayo, nomor 5 nih, jawabannya apa ya? B. Wah, udah ini ya, enak nih. Saya kalau baca chat terus ngebut gitu ya, wah berarti banyak yang jawab, seru ya. Oke. Mantap, B. Wah, luar biasa. Oke, kita langsung saja ya. N sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 min MK. N-nya berapa? N-nya di dalam sebuah 21 orang yang ditanya. Oke. TM tidak menyukai. 14 orang nih, udah kelihatan. 14 orang tidak gemar olahraga, berarti dia kaum rebahan. 14 orang nih nggak suka ya. Terus, yang menyukai pertama basket, 21. Menyukai bola, 19. Dikurang, yang menyukai keduanya adakah? Ada ternyata ya. Kemudian ada juga 8 yang gemar basket dan sepak bola. Oke, berarti MK-nya 8. Ya udah, tinggal dijumlah aja nih. Berapa? 14 tambah 21 berapa teman-teman? 35. 19 kurang 8 berapa? 19 kurang 8 itu 8. Ya, berarti berapa? 19 kurang 8, 11, Deng. Berarti 35 tambah 11 itu 46. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Oke, nomor 5 aman. Aman ini 5 detik gitu kan soal kayak gini. Luar biasa. Amanti. Oke. Lanjut. Nah, ini masih belum ada badai-badai ya, nomor 6. Di perusahaan Apple terdapat 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tulis dan tes wawancara agar dapat diterima. Dan ternyata ada 32 orang pelamar lulus untuk tes wawancara. Lalu kemudian ada 48 orang pelamar lulus untuk tes tertulis. Dan akhirnya ada juga 6 orang pelamar yang tidak mengikuti kedua tes tersebut. Maka hitunglah berapa banyak pelamar yang akan diterima sebagai karyawan. Nah, yuk kerjakan dulu nih. Berapa jawabannya ya? Wah, luar biasa. Padahal ini dari kata-katanya tidak ada menyukai ya, tapi langsung engeh gitu ya, luar biasa. Oke, mantap. Nah, teman-teman, coba kita lihat. Ini kan jumlahnya orangnya ada 69. Nah, terus kalau mau diterima sebagai karyawan, dia itu kan harus mengikuti tes tulis dan wawancara agar dapat diterima. Yang harus mengikuti dan lulus ya harus ini ya. Dan lulus tes tulis dan wawancara. Oke. Nah, ternyata ada 32 orang yang lulus wawancara, terus ada 42 orang yang lulus tertulis. Berarti kan di sini, maka hitunglah berapa banyak pelamar yang akan diterima. Berarti kan kalau yang diterima itu kan syaratnya harus lulus tes tertulis dan tes wawancara. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan konsep, kita nyari apanya? M1K, TM, MK, atau nyari apa ya? Kita nyari apa nomor 6 ini, teman-teman? Nyari apanya? MK, ya betul. Kita nyari MK-nya ya. Yang menyukai keduanya atau yang lulus kedua-duanya ya. Oke, langsung saja.
N sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 min MK. N-nya 69 sama dengan yang tidak mengikuti, yang mager ini ada 6 orang. Ditambah yang lulus tes tertulis ada berapa? 32. Terus yang lulus sebentar. Oh, ini 32 wawancara. 48 yang tulis. Oke, berarti 48 di sini. Nah, yang ditanyakan yang lulus, berarti yang lulus kedua-duanya, yang lulus baik wawancara ataupun tes tertulis. Ya udah, tinggal dioperasikan. 69 sama dengan 6 ditambah 32, 38 ditambah 48 berapa? 86 min MK. Supaya MK-nya positif, pindah ke ruas kiri jadi MK sama dengan 86. 69 supaya jadi dioperasikan 86, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Negatif 69. Jadi MK-nya sama dengan 86 kurang 69 berapa? 17. Jadi kesimpulannya adalah banyak pelamar yang akan diterima sebagai karyawan perusahaan Apple tersebut ada 17 orang. Oke? Iya. Oke, iya nanti saya record ya Kak Maria. Oke. Nomor 6 masih aman ya? Masih aman ya teman-teman? Oke, lanjut ya. Nomor 7. Nah, nomor 7. Dari 40 orang anggota Karang Taruna, 21 orang gemar bermain tenis meja. Lalu 27 orang gemar bermain bulu tangkis. Dan ada juga 15 orang yang gemar bermain tenis meja dan bulu tangkis. Maka hitunglah berapa banyak anggota yang tidak gemar. Ayo, yang tidak gemar katanya. Yo, tadi kita udah cari yang menyukai kedua, kita udah cari jumlah, udah pernah cari MK. Sekarang yang ditanya tidak gemar. Wah, luar biasa. Bentar ini agak ada suara-suara gitu ya, suara manja. Oke. Mantap. Wah, ini udah kayak lari maraton nih, chatnya cepet banget. Seret gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, langsung saja ya teman-teman. Seperti biasa, N sama dengan PM. Ini kenapa saya tulis lagi, biar teman-teman nggak lupa ya. M2 dikurang MK. N 40, TM yang ditanya. M1-nya berapa? 21. M2-nya 27. Dikurang yang menyukai keduanya 15. Begini ya teman-teman. Sebentar, dan ada, oke. Yang ditanyakan yang tidak menyukai satu jenis, yang tidak menyukai keduanya kan ya, tidak gemar. Oke, berarti ini 40 sama dengan TM. Ditambah 21 ditambah 27 kurang 15, berapa teman-teman? 12 ya, 12 ditambah 21, 12 itu berarti 33. Bentar, tadi jawaban teman-teman apa? Oke, benar A. Berarti TM-nya sama dengan 40 dikurang 33. Jadi jawabannya yang 7. Yang AU ya. Oke, mantap. AU jawabannya katanya. Ayam goreng. Oke. Kak izin sholat Jumat. Ya, silakan Kak Haryanto. Oh, yang Wita sudah ini ya, sudah sholat Jumat. Aduh, jam 11 ya. Aduh, nggak terasa. Yaudah, kita cepat-cepat aja teman-teman ya. Oke, nomor 8. Dari 42 kambing ada di kandang, yang ada di kandang milik Pak Doni. Terus ada 30 kambing menyukai rumput gajah dan 28 ekor yang menyukai rumput teki. Apabila 4 ekor kambing tidak menyukai kedua rumput tersebut, maka tentukanlah berapa ekor kambing yang menyukai rumput gajah dan rumput teki. Ayo, 28 kerjakan dulu nih. Oke. Kak Santi pakai pentep. Saya pakai pentep, pakai pentep. Jawaban sebelumnya apa? Bentar. Ini jawaban yang sebelumnya A ya. Oke, 7 ya. Oke, nomor 8 tadi jawabannya apa nih? B, oke, luar biasa. Mantap. Oke, teman-teman, kita langsung bahas ya. Jadi kan N sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 dikurang MK.
N-nya berapa teman-teman? 42 ya, 42 kambing. Sama dengan yang tidak menyukai kedua rumput ada berapa? Nih, 4 orang. 4 ditambah yang menyukai gajah, rumput gajah. Emang rumput gajah tuh kayak gimana teman-teman ya? 30. Terus 28 yang menyukai rumput teki. Oke, berarti 28 yang ditanya yang menyukai keduanya. Oke, min MK. Ya udah, 42 sama dengan 4 ditambah 30, 34. Ditambah 28, 62 ya. 62, ya kan? Oke, ya. Dikurang MK. Berarti MK sama dengan berapa teman-teman? 62 dikurang 42. Jadinya ada 20 ekor yang menyukai keduanya gitu ya. Mohon maaf. Jadi jawabannya yang bravo ya. Jadi teman-teman jawabannya apa ya? Bravo, bebek geprek. Ya, betul ya, bebek geprek. Oke, sebentar. Oke, nomor 8 aman ya, teman-teman. Yang 2 variabel tuh sangat sangat bisa dikerjakan dengan cepat. 5 detik bisa ngerjakan ya. Aman. Oke. Boleh screenshot nomor 7. Boleh, Kak Suzana. Silakan, Kak. Nomor 7 di screenshot. Lirikan mata. Apa ini lirikan mata? Oke, sudah ya Kak Susana? Sudah Kak, thank you. Sama-sama. Oke. Nah, lanjut. Nah, nomor 9 nih, udah mulai nih Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Kak, ada rekamannya, ada KR, nanti saya share ya di grup ya. Oke, nomor 9 nih, gimana nih? Yuk. Dari sekelompok anak terdapat 20 gemar voli, 28 gemar basket, 27 gemar pingpong, 13 anak gemar voli dan basket. Kalau udah ada kayak gini, ini namanya apa teman-teman? Irisan. Oke, mantap. 11 anak gemar basket dan pingpong. Nah, ini juga namanya apa? Irisan sama si pingpong nih, berdua-berduaan. Lalu, 9 anak gemar voli dan pingpong. Sama, ini irisan lagi. Serta 5 anak gemar ketiganya. Berarti ini MK. Menyukai ketiganya. Jika dalam kelompok tersebut, nah ini saya kurang nuliskan ininya ya, jumlahnya. Ini ada 55. Aduh, nggak keketik, mohon maaf ya. 55 jumlahnya. Maka banyak anak yang tidak gemar satupun dari ketiga jenis permainan tersebut adalah 55 ya totalnya ya. Mohon maaf, kurang soal. Oke. C, wah mantap. Ada yang jawab B, wah sudah mulai nih. Sudah mulai, gelombang sudah mulai datang, jawaban sudah mulai bineka tunggal ika. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, ini tadi apa rumusnya yang 3 variabel? N ditambah I sama dengan TM ditambah M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah MK. Sesimpel itu ya konsepnya yang 3 variabel itu. N-nya berapa? 55. Irisan pertama yang menyukai 2 dulu nih. 13. Irisan pertama. Gemar, voli, dan basket yang hanya menyukai 2. 13. Terus 2 lagi yang 2 kedua. 11 anak basket pingpong. 11. Ditambah 9 anak voli pingpong. 9. Sama dengan yang ditanyakan yang tidak menyukai, yang tidak gemar satupun. Berarti yang ditanya itu tidak menyukai ketiganya. Ditambah yang menyukai voli 20-nya 1. Yang M2-nya berapa? 28. M3-nya 27. Yang menyukai ketiganya ada nggak? Menyukai ketiganya nih, 5 anak ya. Oke, ditambah 5. Ya udah tinggal ditambah aja 55 tambah 13. Ini kan 20, 33 ditambah 55 berarti 88 sama dengan TM. Nih, 28 tambah 27 itu kan 55. 55 tambah 5. 60 tambah 20 berapa? 80. Jadi, jumlah anak yang tidak menyukai ketiganya ada 88 dikurang 80 sama dengan 8 orang. Jawabannya yang Charlie. Oke. Sesimpel itu ya teman-teman. Coba bayangkan kalau teman-teman mau pakai gambar begini. Ya, begini nih gambar ada 3 gitu kan ya.
Waduh, ini gimana ini ya? Nanti malah jadi muter-muter ya kalau nggak bisa pakai gambar. 5-5-nya dari mana? Dari soal ya, Kak Kiki. Jadi ini saya kurang nih. Saya tadi koreksi ya. Jika dalam kelompok tersebut ada 55 anak, nah, ini jadi jumlahnya 55 anaknya dari soal ya. Kak Kiki, Kak siapa tadi ya? Kak Kiki. Oke, mantap. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Roma. NTI? Ini bukan NTI. Ini adalah N ditambah irisan ya. Siapa tadi yang nanya? NTI nanti kata Kak Aser. Kak Ainun, jadi N ini tuh bukan NTI, tapi N plus irisan. Selama ini susah ngamarin rumus, tapi karena pakai singkatan yang udah nempel, insya Allah, alhamdulillah kan Anda semangat. Biasanya suka aku akhirin soal ini karena pusing. Nah, sekarang nggak pusing lagi kan ya? Pokoknya kalau udah kita sharing, belajar sharing bareng-bareng, nggak boleh ada kata-kata pusing lagi. Semuanya itu apa? Tiu, lucu, dan menggemaskan ya. Oke. Oke. Kok ditambah MK-nya? Karena ini 3 variabel ya. Kalau saya urutkan dasarnya nanti teman-teman takutnya pusing. Jadi saya langsung aja konsepnya ya. Oke. Oke, lanjut ya. Bentar. Apa ini? Masuk ke irisan itu yang disukai atau yang irisan itu yang menyukai dua. Kan ini ada 3 nih ceritanya ya. Ada voli, ada basket, ada pingpong. Yang masuk ke irisan itu yang kayak voli basket doang, lalu basket dan pingpong doang gitu. Terus voli dan pingpong doang. Jadi nggak ketiganya, nggak juga pertama yang nggak juga tunggal. Jadi dia itu yang double, bukan yang triple ya. Kalau dalam trio kuek-kuek tuh bukan trio kuek-kueknya, tapi yang double aja, yang titu ya. Masih bingung kenapa plus MK? Ini sebenarnya konsep dasarnya, kalau saya boleh jelaskan, Kak siapa yang nanya? Masih bingung kenapa plus? Kak Dia ya. Ini konsepnya panjang ya teman-teman. Nanti takutnya teman-teman malah bingung. Jadi saya langsung aja kasih tahu konsepnya. Karena biasanya di soal itu nggak ditanya, ini kenapa min, kenapa plus. Yang penting kita tahu konsepnya aja. Nanti insya Allah bisa mengerjakan dengan mudah. Oke? 5-5 dari mana? Dari soal, Kak Ainun. Oke. Misal 2 variabel terus irisan. 2 variabel terus irisan. Kalau 2 variabel nggak ada irisan ya. Irisan kan paling kalau 2 variabel itu yang hanya menyukai, paling juga kayak gitu. Kan kalau irisan itu 2, minimal 2 ya. Lanjut, lanjut ya. Nomor 10. Nah, suatu kelas terdiri dari 42 siswa. Nah, yuk, ada 3 lagi nih, coba. Dalam kelas tersebut terdapat 20 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. 14 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian. 22 siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. 8 orang siswa mengikuti kegiatan. Nah, ini nih yang dimaksud irisan, itu yang dua, yang double itu irisan. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya mau supaya mudah ingat, yang double itu irisan nih, kayak double itu yang 2 orang, atau yang couple deh, yang berpasangan ya, berpasangan berdua itu kita sebut irisan. Nih, 8 siswa mengikuti kesenian pramuka. Ini kan cuma 2 nih kesenian pramuka. Berarti ini kita sebut irisan. Nah, terus 7 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian dan olahraga. Nah, ini kan couple juga nih ya, kesenian sama olahraga. Berarti ini irisan. Lalu olahraga dan pramuka. Ya, ini berarti 12 juga irisan karena dia hanya 2 variabel ya. Nah, terus 5 siswa tidak mengikuti ketiga. Berarti ini yang MK-nya. Yang 5 siswa mengikuti ya, berarti yang MK-nya ya. Yang ditanya adalah berapa banyak siswa yang tidak menyukai, berarti yang TM-nya yang ditanya. Coba, berapa jawaban ini nomor 10? Luar biasa ya, 3 variabel udah langsung cepet gitu ya jawabannya ya. Mantap teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi, tadi apa konsepnya? N ditambah I sama dengan M ditambah M1, ditambah M2, ditambah M3, ditambah MK. Nah, semudah itu yang 3 irisan ya, kalau kita pakai konsep ini.
N-nya berapa? 42. Irisan yang pertama, kapal yang pertama, pasangan yang pertama. Ada 8 siswa kesenian dan pramuka. Oke, 8 di sini 1. Kapal yang kedua, pasangan yang kedua ada 7 siswa suka kesenian dan olahraga. 7 di sini. Kapal yang ketiga, pasangan yang ketiga ada 12. Oke, 12 di sini. Yang ditanya, banyak siswa yang tidak menyukai ketiganya. Berarti ada yang ditanyanya TM-nya ya. Nah, ditambah yang hanya satu variabel, yang sendirian, yang jomblo-jomblo nih ya. Yang M1 yang jomblo-jomblo ini ada 20 ya. Terus yang jomblo kedua ada 14 ya. Jomblo ketiga ada berapa? 20, 22. Terus yang punya pacarnya 2 ada ini yang tiga-tiganya yang maruk itu ada 5. Teman-teman tuh analogikan aja sebagai sesuatu yang mudah di apa namanya? Yang mudah dimengerti ya. Kalau teman-teman pusing irisan, aduh pusing irisan apa sih? Udah inget aja. Kalau irisan tuh yang pasangan ya. Kalau yang M1 tuh apa sih? Yang jomblo, yang nggak ada pasangan, yang sendiri. Ini yang sendiri-sendiri, ini yang jomblo. Kalau yang MK, ini yang pacarnya banyak biasanya nih. Biasanya dia mencakup keseluruhan gitu ya. Oke. Nah, ya udah ini tinggal di apa namanya? Dioperasikan aja ya. Nih, 8 tambah 42 berapa? 50. 50 ditambah 7, 57 ya. 57 ditambah 12 berapa? 69. Sama dengan PM, sama dengan, nah ini para jomblo-jomblo ada di sebelah kanan. Yang ini sudah berpasangan semua sebelah kiri ya. 20 ditambah 14 berapa? 34 ditambah 22 berapa? 34, 56 ya. Ditambah 5, 56 ditambah 5 itu berarti 61. Oke, berarti yang tidak menyukai ketiganya ada 69 kurang 61 sama dengan 8. Jadi, kok jelek banget. Sama dengan Charlie, jawabannya yang C. Oke, bagaimana nih? Apakah aman? Sebelumnya kalau dapat lagi nggak paham. Oke, alhamdulillah Kak Selvi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara himpunan itu ingat aja, himpunan adalah materi TIU yang ringan ya, ringan-ringan ya. Oke, aman sekolah luar biasa. Ini kalau ada 3 variabel jangan bingung ya, ingat aja ada yang couple, ada yang single, ada yang double, ada yang triple, gitu aja ingatnya ya. Oke. Oke, screenshot 4 dan 5, Kak Putri. Oke, sebentar ya. 4, 5. Saya screenshot dulu deh, teman-teman ini. Mungkin tadi ketinggalan. Silakan Kak Putri, nomor 4. Kak, aljabar ada. Ada Kak Gioti, sudah saya masukkan kemarin yang aljabar, yang konsep dasar aljabar ya. Oke. Aku sudah merasa pintar, kata Kak Satria. Alhamdulillah. Semua yang ada di Zoom ini semua pintar ya. Nih, nomor 5 juga udah ya. Oke. Kak Dokter Kartika, kalau kakak semua yang ngajarin pasti 400. Alhamdulillah, semangat ya teman-teman. Oke, sudah ya di screenshot-nya, saya lanjut ya. YouTube Kak Santi apa? YouTube saya Santi Alkohar Family ya, Kak Hani. Oke, ini saya ketik deh kalau teman-teman yang kemarin ketinggalan. Ya, sebentar Kak. Santi, sebentar ya. Gimana ya tulisannya? Kalau nggak salah kayak gini. Santi Alkohar Family. Kok jadi private? Salah. Sebentar. Aduh, gimana ya? Tolong dibantu teman-teman yang tahu. Ini saya malah chatnya malah private. Oh, saya tulis di sini aja deh. Nih, teman-teman ya. Yang kemarin ketinggalan mungkin yang materi yang sebelumnya, yang aljabar atau yang sebelumnya. Kalau nggak salah gini ya tulisannya. Gini ya. Alkohar Family. Nih, oke. Nah, ya, Kak Rajpita. Kak, ini di-record. Iya, di-record. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Lanjut ya. Boleh saya lanjut gak nih? Itu salah satu linknya. Oh iya, terima kasih. Oh iya, silakan Kak Uki. Saya lanjut ya, teman-teman. Lanjut, kata Kak Umi Kalsum. Oke, sip. Sudah selesai.
Oke, semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya ya. Oke teman-teman, kami CPNS 2021, salam 500 plus. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Ya, silakan Kak, gimana? Boleh minta PPT-nya nggak? Oh boleh Kak, aduh saya tuh belum sempat di-share nanti ya Kak ya, saya share ya di grup Kak Giot ya. Oke, ya saya nanti share ya. Terima kasih Kak Santi. Ya terima kasih sudah diingatkan. Oke, baik sudah selesai teman-teman. Di grupnya yang mana? Ya nanti saya Share di grupnya yang mana? Di-share ke grup Kak semuanya, yang grup Kak Gioti juga nanti ya semuanya ya. Oke, baik terima kasih ya teman-teman. Gimana? Sebentar ya, saya ini dulu ya, saya stop recordnya.